Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasal 50 ayat yang ke-10. Berbunyi demikian. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Tema firman Tuhan atau tema perenungan kita pada saat pagi hari ini adalah diingatkan. Seperti firman Tuhan pada saat pagi hari ini, ada satu pertanyaan retorik yang perlu kita renungkan bersama. Berkata demikian, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Ini adalah pertanyaan yang ditujukan kepada Yehuda oleh Nabi Yesaya. Tujuannya adalah untuk mengingatkan mereka supaya mereka menyadari siapa diri mereka sebenarnya, dan mereka menyadari bahwa mereka bukan bangsa yang biasa, bukan umat yang biasa, tapi mereka adalah biji mata Tuhan sendiri. Seperti kitab Ulangan pasal 32 ayat 10, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Jadi firman Tuhan memberitahukan kepada kita pada saat pagi hari ini bahwa ketika Nabi Yesaya mengingatkan dengan pertanyaan, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Ini juga mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita juga adalah umat pilihan Tuhan, sama seperti Yehuda adalah umat pilihan Tuhan. Bahkan bukan sekedar umat, tapi biji mata Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga dari kehidupan manusia, untuk manusia bisa melihat segala sesuatunya. Biji mata adalah sesuatu yang sangat berharga. Hidup kita juga demikian. Kita diingatkan kembali, kita adalah sesuatu yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan ini memang kita akan mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan. Tetapi kita diingatkan kembali bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan, biji mata Tuhan. Sesuatu yang sangat berharga di dalam diri Tuhan sendiri. Sesuatu yang melekat dalam diri Tuhan sendiri. Umat Tuhan, umat Allah, ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan, kita tidak sendiri. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang melekat dalam diri Allah. Orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Umat yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Seperti biji mata Tuhan. Oleh sebab itu, sekalipun kita mungkin menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, ayat ini memberitahukan kepada kita, kita diingatkan juga kembali agar kita dalam menghadapi masalah kehidupan itu, kita tidak menjadi orang-orang yang cepat ngelukru, cepat putus asa, cepat khawatir, cepat bimbang, bahkan cepat mencari jalan keluar yang pintas. Tuhan ingatkan kita bahwa ada Tuhan yang menyertai perjalanan orang percaya. Ada Tuhan yang menyertai perjalanan biji matanya itu. Dan firman Tuhan memberitahukan kepada kita dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lihat, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, ini adalah pengalaman hidup Daud sebagai domba gembalaan, tapi juga sekaligus sebagai biji mata Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam Mazmur 17 ayat yang ke-8, Daud pernah juga mengatakan, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Lihat, Daud sebagai biji mata Tuhan, ketika dia berjalan dalam lembah kekelaman, dia tidak takut karena dia tahu persis bahwa ada Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupannya. Dia tidak menjadi seorang yang cepat putus asa, cepat bimbang, cepat khawatir, cepat takut. Karena dia tahu persis siapa dirinya di hadapannya. Oleh sebab itu, setiap kita juga kita harus menyadari
Umat Tuhan kita harus tetap menyadari bahwa diri kita adalah satu pribadi yang sangat berharga. Ketika kita menyadari itu, kita diingatkan kembali akan itu, kita harusnya menjadi pribadi yang sangat kuat. Bahkan kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 115 ayat yang ke-11, hai orang yang takut akan Tuhan, dikatakan percayalah kepada Tuhan. Bukti bahwa diri kita adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah dari segala pergumulan kehidupan kita adalah kita tetap mempercayai Tuhan. Seperti tadi diingatkan di dalam Yesaya pasal 50 ayat 10, percayalah dan bersandarlah kepada Tuhan. Mengapa kita perlu bersandar kepada Tuhan? Mengapa kita perlu percaya kepada Tuhan? Sebab hanya Tuhan yang sanggup menopang, menolong perjalanan kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan yang lain, maka firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa hal itu tidak berkenan di hadapannya. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Ketika kita lemah, letih, lesu, dan berbeban berat, mungkin dalam menghadapi pergumulan, kita diingatkan seperti halnya Matius pasal yang ke-11 ayat 28 berkata demikian, marilah kepadaku, marilah kepadaku. Itu panggilan, itu adalah undangan Tuhan yang lembut kepada kita. Mari kita datang kepada Dia. Kita diingatkan untuk kita datang kepada Dia saat menghadapi pergumulan hidup. Jangan lari dari pergumulan, hadapi pergumulan, tapi serahkan pergumulan dalam tangan Tuhan. Dan serahkan kekuatan kita ke dalam tangan Tuhan, karena Dia yang akan memberikan kekuatan, karena Dia yang akan memampukan kita untuk menyelesaikan semua pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Dan ketika kita melewati semua pergumulan itu, kita akan berkata dalam hati kita, kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang, karena Tuhan telah memberikan kemenangan dan memberikan kekuatan di dalam menghadapi pergumulan kehidupan kita. Tetap semangat dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, jangan ngelokro, tapi tetap maju bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan melihat perkara-perkara besar yang kita akan lakukan dan kita akan alami bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, ketika kami diingatkan kembali Tuhan untuk kami bersandar dan berharap kepada Engkau Tuhan, maka Tuhan ada pertolongan dari pihak-Mu Tuhan, ada kekuatan dari pihak-Mu. Berkati Tuhan seluruh anak-anak-Mu Tuhan, GPDI CUTW Tuhan, mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala Tuhan, seluruh staf Gembala Tuhan, para aktivis dan diakan, Engkau memberkati Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu yang mendengarkan, yang mengikuti secara online Tuhan, perenungan ini Tuhan, berkati kehidupan mereka. Beri kekuatan baru dalam menghadapi segala sesuatu yang mereka sedang alami dan hadapi. Kami percaya kemenangan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.